Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari Math Literasi Channel pada hari ini akan menjelaskan tentang trik jitu lolos UPPPG 2022 untuk indikator logika matematika ya. Nah, indikator esensialnya adalah menggunakan kaidah logika matematika dalam penarikan kesimpulan. Untuk kaidah logika yang dibahas pada hari ini yang sederhana dulu ya, yang sering keluar pada saat ujian dan itu sering digunakan. Yang pertama yaitu kaidah yang disebut dengan modus ponen ya. Modus ponen. Atau biasa kita singkat dengan MP. Nah, kaidahnya jika P maka Q, terus premis yang keduanya P, kesimpulannya adalah Q. Ini yang pertama ya. Yang kedua, modus tollens atau MT. Kaidahnya yang pertama premisnya jika P maka Q, premis yang kedua negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Nah, kaidah yang ketiga itu adalah silogisme. Nah, premis yang pertama kaidahnya itu jika P maka Q, yang kedua jika Q maka R, kesimpulannya jika P maka R. Ini harus sama ya, Q di sini, Q di sini. Jadi kalau kita coret seperti ini, hasilnya jika P maka R. Nah, tiga penarikan kesimpulan ini atau kaidah logika matematika ini yang sering digunakan. Nanti kita akan coba praktekkan dalam mengerjakan soal-soal yang sering keluar ya di ujian pengetahuan PPG. Oke. Soal yang pertama, diketahui premis berikut, ada dua premis. Ini yang pertama ini jika P maka negasi Q. Jika P maka negasi Q. Kemudian maka dalam kurung lagi ya, R atau negasi S. Premis yang kedua, negasi Q atau negasi P. Lalu kesimpulan yang sahih dari dua premis di atas adalah apa? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita selain dari kaidah penarikan kesimpulan seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka kita harus tahu juga ekivalen dari proposisi yang ada. Misalnya seperti jika A maka B, kita harus tahu ini ekivalen dengan negasi A atau B. Nah, ini ekivalennya apa? Atau kalau yang satu lagi ya, jika A maka B, ini juga ekivalen dengan kontraposisinya ya. Jika negasi B maka negasi A. Nah, ini tergantung kita mau menggunakan yang mana, sesuaikan dengan soalnya. Nah, kita punya premisnya ada dua. Nah, premis yang pertama ini pakai implikasi. Maka kita ingat kalau pakai implikasi itu kita bisa gunakan ini karena di bawahnya ini cuma satu ya premisnya, tidak ada implikasi. Kita bisa gunakan modus ponen atau modus tollens. Kalau yang seperti ini kan kita bisa lihat ini lebih dekatnya kemana gitu, modus ponen atau modus tollens. Maka kita akan ubah bentuknya dulu. Ini yang kedua, ini kita bisa ekivalen dengan apa? Ya, ini ekivalen dengan, nah ini ekivalen dengan apa? Untuk disjungtif ini berlaku sifat komutatif ya.
disjungtif berlaku sifat komutatif, maka ini ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Nah, dan ini tadi ekivalen dengan ini. Nih, coba kita lihat. Ini ekivalen dengan nih negasi A atau B yang tadi. Nah, kita ganti dengan P. Jadi, ekivalen dengan jika P, maka negasi Q. Nah, kalau kita sudah tahu premis yang kedua ini ekivalen dengan ini yang terakhir, ini, kemudian kita punya ini, maka kita ingat rumus modus ponen ya. Modus ponen yang tadi yang sebelumnya. Jika A maka B, kemudian kita punya A, maka kesimpulannya adalah B. Ini seperti ini, kita punya ini kan sama nih, maka kesimpulannya ini. Ini seperti ini kita coret. Ini seperti ini, maka kesimpulannya adalah ini. Ya. Jadi ini kesimpulannya. Jadi kita punya dapat kesimpulannya adalah R atau negasi S. Kita lihat jawabannya, ada tidak? Nah, karena di sini bentuknya adalah implikasi, maka kita ubah dulu bentuk ini menjadi bentuk implikasi. Dan ini ekivalen dengan, kita bisa lihat di sini, kalau ini tadi negasi A, kalau di sini R berarti di sini adalah negasi R. Jika negasi R, maka negasi S. Nah, kita lihat di kunci jawaban. Berarti jawaban yang benar adalah C. Untuk soal yang kedua, ini dalam bentuk soal cerita atau kontekstual, maka kita bisa dengan mudah mengubah bentuknya menjadi dalam bentuk variabel ya atau simbol. Nah, misalnya seperti ini premisnya, ini sampai titik, berarti ini premis 1. Jika Wawan rajin belajar, maka naik kelas. Atau maksudnya kalau Wawan itu rajin belajar, maka Wawan naik kelas. Nah, Wawan rajin belajar kita misalkan dengan P. Maka naik kelas, ya, misalnya naik kelas, kita misalkan dengan K. Atau kita sebut simbolnya, kita ganti juga boleh ya, supaya mirip dengan rajin ya, rajin maka naik kelas. Ini premis yang pertama ya. Premis yang kedua, Wawan memperoleh hadiah, berarti kita misalkan dengan H, atau tidak naik kelas. Tadi naik kelas K, maka tidak naik kelas, maka negasi ya, kita buat aja negasi di atas. Nah, Wawan rajin belajar. Rajin belajar tadi adalah R. Jadi kita punya 3 premis. Premis yang pertama adalah jika R maka K. Premis yang kedua, H atau negasi K. Premis yang ketiga adalah R. Nah, kalau kita lihat di sini kesimpulannya apa? Nah, kita anggap saja ini pernyataan yang keempat. Dari 1 dan 2 kita gunakan modus ponen, maka kita dapat hasilnya K. Jadi di sini 1,3 modus ponen. Nah, kita lihat lagi 2 dan 4. 2 dan 4 itu kita peroleh. Nah, ini adalah lagi satu lagi kaedahnya yang disebut dengan silogisme disjungtif. Nah, silogisme disjungtif itu bentuk kaidahnya jika A atau B, ini premis yang pertama, lalu negasi A, kesimpulannya adalah B. Logikanya A atau B ini pasti benar gitu ya, A atau B. Maka kalau negasi A sudah berlaku, artinya A ini tidak berlaku, maka pasti berlaku B. Nah,
Ini mudah mengingatnya seperti itu. Jadi kita bisa lihat yang ini. Nah, kalau H atau K, negasi K, kemudian K di sini, ini kan negasi dari negasi KK gitu ya. Maka kesimpulannya adalah H. Nih, T24 itu adalah silogisme disjungtif atau ini kita sebut dengan singkat SD ya. Nah, jadi ini kesimpulannya apalagi dari sini kita bisa lihat kesimpulannya bisa R, bisa K, bisa H. Atau bisa jadi juga kalau kita mau gabung K dan H. Nah, ini tergantung nanti kita lihat optionnya. Kita coba cek option yang pertama. Wawan tidak naik kelas. Tadi naik kelas K, tidak naik kelas adalah negasi K. Atau Wawan tidak memperoleh hadiah, negasi H. Nah, kita tidak ada negasinya ya. Kalau kita mau ini K dan H. Ini kita bisa buat satu lagi. Kalau kita buat negasi dari negasi K dan H, ini akan ekivalen dengan negasi dari K, negasi K, atau negasi H. Tapi ada negasinya ini. Artinya tidak benar bahwa Wawan tidak naik kelas atau Wawan tidak memperoleh hadiah. Tidak benar bahwa. Jadi bukan ini. Nah, yang kedua, Wawan tidak memperoleh hadiah. Wawan tidak memperoleh hadiah tadi itu adalah negasi H. Nah, padahal ini kesimpulannya H. Salah ya. Nih. Kemudian Wawan memperoleh hadiah. Berarti ini salah tadi. Salah. Wawan memperoleh hadiah. Benar ya. Nih. Wawan memperoleh hadiah. Tetapi berarti ini sama dengan dan. Tidak naik kelas. Tidak naik kelas berarti negasi K. Nah, padahal sini naik kelas gitu ya. Berarti ini salah. Wawan naik kelas berarti K, tetapi berarti dan tidak memperoleh hadiah. Nah, ini juga tidak benar. K-nya betul tapi H-nya tidak benar. Berarti yang benar adalah C. Oke, baik. Untuk soal yang ketiga. Sini ada 3 premis. Ya. Lalu ditanya kesimpulannya apa. Jika P maka Q. Nah, di sini kita premisnya kita tidak ada yang P ya. Jadi kita cari dulu P atau negasi Q supaya nomor 1 premis 1 bisa kita gunakan. Kita coba lihat 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini kesimpulannya apa gitu ya. Untuk 2 dan 3 dari sini kita dapat apa? Kita bisa cepat ya. 2 dan 3. Karena ini tidak benar, maka yang benar adalah P ya. Dari sini dapat P. Nah, dari 1 dan 4 kita dapat kesimpulannya Q. Ini 1, 4 modus ponen. Kesimpulannya adalah Q. Jadi jawaban yang benar adalah B.